Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita kembali dalam program obrolan ringan berkenaan dengan tema-tema kekinian yang pada kesempatan obrolan kali ini saya telah kehadiran rekan kolega saya, sahabat saya. Yang pertama saya perkenalkan dulu ya. Di sebelah kanan saya yang pertama ini Bung Suhardi Sukiman. Kebetulan dua-duanya ini adalah mantan ketua umum pengurus pusat Pemuda Hidayatullah. Saya perkenalkan yang pertama Bung Suhardi Sukiman ini adalah ketua umum Pemuda Hidayatullah periode 2016 2019. Kemudian berikutnya Bung Imam Nawawi di samping kanan paling pojok, itu beliau adalah pengurus Pemuda Hidayatullah periode 2020-2023. Tentu banyak hal inisiasi gerakan yang telah beliau lakukan, namun kita tidak terlalu membahas ke sana karena kita akan berbincang berkenaan dengan tema-tema yang lagi hangat hari ini. Pemirsa semua, kita kemarin sempat kaget ketika kemudian ada data yang disajikan oleh Litbang Kompas bagaimana kemudian tingkat pengangguran yang luar biasa yang ternyata nyaris seluruhnya adalah generasi muda. Itu menunjukkan bahwa bonus demografi mulai kelihatan ada gejolak. Di sisi yang lain kita melihat bahwa semua masalah yang hari ini dihadapi oleh negara ya, itu ternyata erat sekali kaitannya dengan kehidupan generasi muda. Ini satu problem yang hari ini mesti menjadi keresahan generasi muda, terutama karena mereka lah yang nanti merasakan dampaknya dan anak-anak mereka ya yang ada hari ini. Nah, Bung Suhardi, mungkin yang pertama saya ingin meminta satu mungkin semacam paradigma baru bagaimana memahami realitas ini, karena di satu sisi realitas yang ada hari ini adalah fakta yang barangkali 24 tahun yang lalu di mana Pemuda Hidayatullah berdiri ketika itu belum ada realitas yang seperti hari ini. Bagaimana Anda membaca pola itu? Begini, ya, karena ini adalah sebuah fakta yang sudah disajikan kepada kita, dan kita berbicaranya bukan lingkup organisasi, kita berbicaranya adalah negara. Maka tentu yang paling pertama yang harus kita tanya adalah seperti apa atau bagaimana peran negara dalam menyikapi bonus demografi ini yang dianggap oleh kita bahwa ini adalah bonus yang insya Allah bisa ikut berkontribusi memajukan bangsa ini. Nah, tetapi realitanya seperti yang Bung Ain tadi sebutkan, ternyata justru bonus demografi ini kita dipertontonkan dengan banyaknya pengangguran. Sekali lagi, karena kita berbicaranya negara, maka kita bertanya kepada negara, apa yang dibuat oleh negara kita ini, ya, dengan bonus demografi, ya. Jangan-jangan kita cuma ngeluarin data, ya, bahwa ada bonus demografi, kemudian ada pengangguran sekian anak-anak muda, tetapi justru di lain waktu kita juga menemukan fakta bahwa ternyata pendidikan yang kita bangun ya yang nyata-nyata ini dalam rangka untuk menghasilkan anak-anak pelanjut bangsa ternyata memang tidak seperti yang kita inginkan. Ya, anak-anak cuma diajarkan pengetahuan ya, sehingga ketika mereka lulus ternyata tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tidak berani mengambil tantangan, tidak berani menciptakan tantangan, menciptakan peluang. Ya, ini kan ini problem. Ya, di sekolah kita hebat, ya, mengerti kita 9 tambah 9 berapa, tapi setelah kita lulus kuliah misalnya, ternyata kita bingung mau ngapain. Nah, ini kan problem. Dan ini yang mengakibatkan bonus demografi yang Bung Ain tadi sebutkan itu tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Ya, kemudian negara bagaimana? Ya, dengan realitas seperti ini
Apa yang dilakukan dengan anak-anak muda yang ada di desa-desa ini? Karena sesungguhnya anak-anak muda kota yang hari ini kita lihat ini, mereka adalah anak-anak desa yang datang ke kota-kota besar belajar, ya, mencari kehidupan, ya, tetapi tidak memadai. Mereka yang datang ke kota skillnya tidak cukup, ya, yang datang ke kota juga kuliah ya seperti itu saja, setelah kuliah pulang ke desa tidak bisa ngapa-ngapain juga. Nah ini yang menurut saya negara ini harus pecahkan ini, sehingga kita harus memberikan perhatian serius terhadap anak-anak muda ya di negeri ini. Ya salah satu hal yang bisa dilakukan ya, ini kan banyak organisasi-organisasi kepemudaan di level nasional ini. Ya, dikumpulilah mereka ini, ajak dia bicara, beri mereka peluang, ya enggak? Beri peluang, ajak mereka kerjasama mengerjakan program-program kementerian dan lain-lain sebagainya, ya, sehingga bisa tercapai apa yang kita inginkan ini. Ya, keberlanjutan bangsa ini, keberlanjutan generasi di negeri kita ini bisa terwujud. Nah itu tuh yang dapat saya sampaikan. Ya, menarik yang disampaikan oleh Bung Soehardi, Bung Imam. Karena beliau tadi mengangkat dari sisi fakta bagaimana kemudian di satu sisi kita memiliki peluang sebetulnya untuk bangkit, tapi di sisi lain ternyata realitasnya pendidikan tidak sepenuhnya melahirkan generasi yang siap tarung. Dalam hal ini kalau kita kemudian tarik ke kekinian sekarang ini, kan ternyata juga bukan hanya itu persoalannya. Ada juga kemudian bagaimana susahnya kemudian mahasiswa atau kalangan pelajar mahasiswa ini untuk kemudian harus berkuliah, menempuh studi yang bahkan oleh Sekjen Kementerian Pendidikan kemarin mengatakan bahwa itu adalah kebutuhan tersier yang kesannya menempatkan perguruan tinggi ini hanya oleh kebutuhan oleh sekelompok pihak saja. Di sisi yang lain sektor sektor padat karya hari ini terkesan dikesampingkan, yang sejatinya di situ adalah kelompok ada generasi angkatan muda di sana. Di sisi lain industri digital yang artifisial sebetulnya tidak terlalu terlalu beresiko, justru hari ini seolah menjadi mainstream untuk orang anak generasi kekinian itu untuk masuk ke sektor-sektor itu, Bung. Bagaimana Anda mencoba mempolakan masalah ini? Ya. Realitas ada nih. Jadi realitas yang terbentuk sekarang itu kan buah dari kebijakan masa lalu. Jadi kalau ada buah hari ini banyak anak muda pengangguran, kita bisa katakan bahwa sebagian besar pemimpin negara ini otaknya nganggur. Nganggur dalam pengertian tidak lagi sesuai dengan arah konstitusi. Dia mungkin bekerja tapi untuk kepentingannya. Itu yang disebut dengan pragmatisme. Atau orientasi yang hedon ya kalau bahasa sekarang, seperti itu. Jadi kalau kita tinjau dari sisi yang simpel saja, saya teringat ucapan Gus Dur. Nah, di Indonesia ini memang negara paling unik di bumi, ya kan? Lain di kata, lain di kerja. Jadi yang dikatakan bagus, tapi yang dikerjakan tidak bagus. Hasilnya itu seperti sekarang. Nah, pada saat yang sama, ketika realita ini semakin menggurita menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa, kerakyatan hidup kita, negara punya narasi hebat, Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Ya, kemana emasnya itu, gitu kan? Kalau pada saat yang sama kita melihat generasi muda sekarang pengangguran. Kita lihat dari sisi konsep, apa yang menyebabkan pemuda hari ini pengangguran? Apakah sistem kurikulum di pendidikan yang tidak relevan, atau kebijakan pemerintah secara keseluruhan yang tidak memihak kepada rakyat, atau rakyat dalam konteks ini memang sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah, apatis, gitu kan? Pada akhirnya, ketika dari tiga kondisi ini kita lihat secara seksama, mungkin kita bisa berpendapat bahwa pada akhirnya keberpihakan pemerintah atau kehadiran negara yang saya kira belum tumbuh. Sebagai contoh, tidak sedikit anak-anak di perguruan tinggi, jangankan negeri, swasta itu hebat-hebat. Tapi ketika dia pulang dengan keahlian tertentu, itu tidak bisa diwadahi oleh pemerintah desa setempat. Iya kan? Apalagi sekarang kepala desa kemarin tuh tampak menjadi sebuah seakan seperti aktor dalam suasana gelombang politik gitu kan. Nah, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh kepala desa itu? Kalau kepala desa itu misalnya dididik
cara berpikir, cara membangun desanya dengan baik, dia data itu mana anak muda yang kuliah ke Jakarta, kuliah ke kota-kota, pulangkah mereka, pulang kira-kira dimanfaatkan di mana? Apa kita pernah mendengar ada seorang kepala desa melakukan itu? Iya. Nah, itu contoh. Tapi kita nggak bisa salahkan kepala desa. Kenapa kepala desa tidak melakukan itu? Mungkin tadi regulasi tidak mendorong ke sana. Betul. Nah, yang kedua, kampus kita itu terutama yang PTNBH, ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, itu kan mulai didorong untuk katanya mandiri. Satu sisi kayak bagus bahasa ini, Iya. tapi sisi yang lain pemerintah lepas tangan. Akhirnya UKT naik. Oh, pemicunya itu ya? Pemicunya itu. Kenapa UKT naik? Dosen juga ingin kesejahteraan. Ya. Kalau menunggu dari pemerintah, bahasa sederhananya, ila yaumil akhir kan gitu. Sulit untuk muncul. Tetapi karena mereka sudah terjebak pada pragmatisme, sebagian dosen juga banyak yang bermasalah, mulai dari plagiarisme, kemudian pencomotan nama untuk hasil riset dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan hasrat berpikir untuk segera mendapat itu tidak terbendung di banyak pihak, di banyak tempat. Nah, ini yang saya lihat sehingga narasi Indonesia Emas 2045 harus menjadi sebuah bahan kita untuk melakukan pemikiran reflektif. Betul. Ini harus segera ini, pemikiran reflektif secara besar-besaran. Kalau kita coba ambil sebuah komparasi, kenapa ketika Indonesia belum berbentuk negara, lahir orang seperti Soekarno, Bung Hatta, Agus Salim, Nasir, pas negara sudah seperti sekarang, kok susah lahir orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang levelnya itu kayak gitu. Nggak usahlah level kiprahnya untuk bangsa dan negara, kapasitas intelektualnya saja lah yang sering dikritik Rocky Gerung kan di situ. Bahkan sekarang politisi kehilangan kemampuan untuk berkosakata atau berkalimat dengan analogi-analogi yang menarik. Misalnya, apakah Indonesia ini adalah negeri yang kaya? Sejak dalam cerita sampai kemudian Belanda datang ke Indonesia, Indonesia adalah negeri yang kaya. Tetapi begitu Indonesia dipimpin oleh anak bangsanya sendiri, pasca kemerdekaan, kekayaan itu ada di Indonesia, tapi tidak dinikmati oleh rakyat sendiri. Kira-kira itu seperti seekor ayam punya telur, ketika digoreng dengan model mata sapi, maka telur itu menjadi telur mata sapi. Padahal yang berusaha adalah ayam, tapi yang dapat nama sapi. Kira-kira begitulah ya. Ya, menarik ini. Gua tertarik dengan terma-terma tadi. Kesan bahwa Indonesia Emas 2045 itu hanya slogan kata-kata manis, Bung. Sementara ini realitas hari ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa betul-betul tantangan kita ini nggak sederhana ke depan ini, dan generasi yang akan merasakan dampaknya kan pasti ya mungkin kita akan merasakan dan juga generasi setelah kita, Bung Soehardi. Nah, bagaimana Anda kira-kira menelaah persoalan ini dari perspektif tadi, tarikan tentang bagaimana kemudian kecerdasan itu berbanding lurus dengan kesejahteraan sebuah negara, karena semakin cerdas sebuah penduduk negara berarti semakin tinggi kemungkinan taraf kesejahteraan mereka, karena semakin ada pemahaman terkait potensi-potensi yang akan bisa dia gali. Nah, di sisi yang lain tadi kata Bung Imam secara tersirat tadi ada upaya pembunuhan struktural, bagaimana sistem pendidikan kita itu tidak semestinya berjalan maksudnya rakyat kita ya seperti tadi harus ada biaya yang besar, kemudian kesejahteraan pengajar yang tidak memadai. Apa yang mesti kita urai ini agar kemudian masalah ini betul-betul bisa terselesaikan dengan baik? Ya, menarik ya, semakin menarik nih. Ya, tetapi yang ingin saya tekankan ya, karena kita bicaranya negara, maka pelaku-pelaku yang mengerjakan republik ini ya harus benar, ya. Individu pemimpinnya. Ya, dalam pengertian seperti ini, ya. Ketika kita ini mengambil bagian ngurusin urusan-urusan publik di republik ini, ya kudu benar kata orang Jakarta. Ya. Apa yang kita mau lakukan, ya, jangan sampai ya seperti tadi yang disampaikan Bung Imam, ya. Dulu waktu belum ada negara ini justru banyak tokoh-tokoh hebat, ya. Tetapi setelah negara ini ada terbentuk, semakin banyak aturannya kok, semakin oleh anak bangsa iya. sendiri.
dan bukan sekedar kaya negeri ini, manusia-manusianya juga hebat-hebat. Ya, manusianya pinter-pinter. Ya, tetapi itu yang saya bilang tadi, kalau negara ini dikelola oleh orang yang tidak punya niat tulus membangun negerinya dengan baik, ya, maka banyak orang hebat, tetapi seolah dia tidak bisa berbuat apa-apa juga. Ya, seolah kita akhirnya disebut negaranya orang-orang, muncullah apa itu namanya peringkat-peringkat setiap negara kita terbelakang macam-macam gitu kan. Padahal faktanya ketika kita lihat olimpiade di berbagai apa namanya, di berbagai disiplin ilmu, ya, ternyata anak-anak negeri ini luar biasa, ya, juara juga. Tetapi ketika dia menginjak dewasa, ya, apalagi dia tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu, susah sekali. Setengah mati ya. Ya, setengah mati. Ya, padahal punya kemampuan loh. Nah, ini nih yang menurut saya, ya kan, tadi sekali lagi karena kita bicaranya ini untuk kepentingan publik ini, maka memang kita yang duduk hari ini di pemerintahannya harus berani mendengarkan, mau mendengarkan, kemudian menata diri kita agar kita sebaik mungkin, ya, ngurusin negara ini. Itu yang saya mau bilang. Ya, ini mungkin terakhir kepada Bung Imam ya. Bung Soehardi, tadi saya ingin tertarik dengan penekanan beliau bahwa masalah besar ini harus dilihat sebagai gambar besar Indonesia yang dipimpin oleh individu-individu yang mesti punya kualitas, punya kemampuan, dan tentu saja punya kapasitas untuk menjalankan amanah itu. Nah, dari Anda, Bung, dengan kondisi hari ini, katakanlah kita secara optimis mengatakan dengan periode kepemimpinan yang akan berjalan selanjutnya, apakah, sekali lagi ini istilah saya yang sering saya kemukakan, kita mampu keluar dari lorong gelap ini, Bung? Lorong gelap. Seperti kata pepatah dari Bugis atau Sulawesi, sekali layar terkembang pantang surut ke belakang kan. Artinya semua yang terjadi dan tidak enak atau tidak mengenakkan itu pelajaran. Tinggal bagaimana kita memandang itu sebagai sebuah bahan yang layak untuk dimasak sebagai cara kita mengkonstruk masa depan. Saya kira ada waktu 23 tahun lah ke depan untuk masuk ke siklus baru Indonesia 2045. Ya, pas 1 abad kemerdekaan Indonesia. Nah, cara terbaik untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik, saya kira dari segenap data kemerosotan, ketidakenakan, ketidakbaikan yang ada di negeri ini, masih ada person-person yang baik. Masih ada kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, tinggal yang baik-baik ini bagaimana bersatu. Nah, mengumpulkan ide, sering bertemu, tukar pikirannya, kemudian saling mendukung. Sebab kalau persatuan Indonesia pada sila ketiga Pancasila itu tidak kita jalankan sebagai rakyat, maka kerapuhan itu datang dari diri sendiri. Tetapi biar elit itu misalnya rapuh, tapi kalau rakyat bersatu, ada kesadaran bersama secara intelektual, maka saya kira Indonesia akan tetap kokoh. Karena pada dasarnya yang membuat Indonesia ini berdiri sebagai sebuah negara itu bukan siapa pemimpinnya, tetapi bagaimana rakyat punya kesadaran untuk bersatu. Itulah yang sebenarnya terjadi untuk Indonesia. Jadi tidak usah pesimis, tetap ada cahaya di ujung lorong. Ada cahaya di ujung lorong. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Poin Anda, Bung, untuk menutup perbincangan. Indonesia emas bisa kita capai. Optimis. Iya, bisa kita capai, insya Allah. Baik pemirsa semua, dua narasumber saya karena keterbatasan waktu dan beliau ada kesibukan habis ini harus pertemuan di Hotel Ritz-Carlton. Tetapi intinya bahwa seperti yang disimpulkan oleh kedua narasumber saya bahwa masalah yang ada hari ini bukan berarti tidak ada jalan keluar, namun masih banyak harapan, masih banyak orang baik, masih banyak person-person, dan yang paling penting dari itu semua bagaimana terus membangun kekuatan kolektif sebagai sebuah bangsa, dan ini tentu berangkat dari pikiran turun ke gerakan. Jadi itulah pentingnya pertemuan, perjumpaan ide, dan perkawinan gagasan sehingga melahirkan sebuah gerakan. Barangkali itu pemirsa semua, perjumpaan kita dan kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.